wa mawala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menegakkan memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu juga kewajiban kita agar kemudian kita tidak salah dalam memahami agama ini, sebagaimana yang tadi pagi saya sampaikan di masjid ini juga. Nabi SAW sudah memberikan nubuat, memberikan gambaran, memberikan pengkabaran bahwasanya sebelum datangnya Dajjal itu akan muncul fitnah ad-duhaima, yaitu fitnah di mana orang akan kebingungan tentang apa yang dia pahami karena berbagai macam warna yang dia hadapi, sampai dia akhirnya harus pusing sendiri, hatta sampai ada orang yang yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi harinya kita dapati masih sama agamanya dengan kita, tapi di malam harinya karena saking bingungnya akhirnya dia berpindah agama. Dan sebelum hadis itu saya sampaikan, pada kemarinnya hari Sabtunya di salah satu kajian ibu-ibu gitu di PES sana, ada ibu-ibu yang bertanya, punya seorang teman dari kecil, yang dari kecil TPA bareng, ngaji bareng, tadarus bareng, kalau Ramadan ya bareng-bareng gitu kan. Ini ibu-ibu temannya laki-laki gitu kan. Tapi qadarullah bi'inilah gitu kan. Bahkan yang muadzin juga di masjid gitu kan. Di usia 50-an malah justru kemudian pindah agama. Nah, si teman karib ini pun bertanya, apakah 50 tahun amal teman saya ini masih bisa untuk dijadikan sebab masuk surga? Sakit nomor tenang, gak bisa, karena sudah ganti agama. Dan Allah sudah menegaskan hal ini, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan ayat yang serupa semisal itu banyak. Oleh karena itu maka pentingnya istiqomah, dan sebaik-baik istiqomah itu di atas ilmu. Karena kalau sudah di atas ilmu maka munculnya keyakinan, dan kalau sudah yakin maka apapun yang dikatakan orang kita tidak akan ragu. Tapi kalau ceritanya cerita kandane si kaya si kui gitu kan, maka tentu keyakinan itu akan mudah berubah, mudah bergeser, apalagi ketika berbenturan dengan kepentingan, apalagi berbenturan dengan keuangan, berbenturan dengan dunia, maka tentu itu akan menjadi hal yang sulit untuk dipertimbangkan kebenaran itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab akidah, yaitu tentang beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sampai di dalil nakli pada poin yang ketiga, bagaimana Nabi SAW mengabarkan sendiri tentang kenabiannya, bahwasanya kenabian itu berakhir dengan diutusnya beliau, kewajiban patuh dan taat kepada beliau, dan keumuman atau keuniversalan risalah beliau. Jadi beliau itu risalahnya bukan eksklusif buat orang Arab kok, enggak. Makanya kalau ada orang ngomong ke Arab-Araban, betul ya, memang nabinya orang Arab gitu kan. Tapi secara risalah tidak. Makanya nanti tinggal bab pembicaraannya apa nih. Ketika ada orang memilih menggunakan pakaian kayak orang Arab, nggak ada masalah. Begitu pula ketika panjenengan juga memilih pakai pakaian ala orang Indonesia, juga nggak ada masalah, karena nggak ada kewajiban harus berpakaian seperti apa. Batasannya adalah nutup auratnya, bukan model pakaiannya. Tapi kalau model pakaiannya ini mencirikan orang kafir tertentu, nah ini baru ada larangannya juga. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau misalnya pakaiannya bentuknya kayak topi santai, itu jelas nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau secara umum, pakaian secara umum, kemeja yang umum dipakai orang gitu kan, atau mungkin jas yang umum dipakai orang gitu kan, maka itu orang Islam boleh pakai gitu kan. Jadi nggak harus gamisan, juga nggak boleh gamisan gitu. Makanya di situ orang gagal paham di situ, karena mengatakan bahwasanya nek wis gamisan kok ke Arab-Araban, terus seolah-olah nggak itu gamisan gitu. Buat bebas mawon. Jenengan bahkan ngangge baju koko, baju batik silakan. Mung pembatasnya nek batik ya. Namun batik yang ada
Karena nanti gambar binatang itu menyebabkan malaikat rahmat itu menjauh, kemudian syaitan datang. Oleh karena itu maka dengan mundur baju batik, mampatus batik yang mengenai gambar kewannya, apalagi gambar orang. Tadi gambar wong yang tidak pakai batik. Nah, kembali ke sini. Nabi SAW mengabarkan tentang dirinya, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad. Jadi kalau sudah bersumpah itu berarti perkara penting dan perkara yang urgent. Jadi bukan perkara biasa. Wah, kalau sudah sumpah, orang Islam itu harus mengatakan yang sebenar-benarnya. Apalagi ini yang mengucapkan as-shadiqul masduq, orang yang yang jujur dan perkataannya pasti benar. Maka Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Gak sempurna iman kalian kalau kalian gak menjadikan aku yang paling dicintainya, bahkan melebihi anak-anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ini di Masjid Taqwa Sumber saya jelaskan dalam macam-macam jenis kesirikan. Jenis terakhir yang saya jelaskan itu sirik dalam masalah cinta. Bagaimana manusia itu bisa mencintai orang lain sedemikian rupa, bahkan mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Padahal harusnya Allah dan Rasulnya itu dicintai yang pertama, baru kemudian orang lain. Ini ada harian di sini. Boleh. Canda. Jenengan monggo gitu. Kula kalih mamah ya mungkin selek. Jadi dalam bab cinta, seorang hamba itu harus meletakkan cinta pada Allah, Rasulnya, baru orang lain. Orang lain pun diurutkan. Yang pertama orang tuanya, baru orang lain lagi, istrinya, mungkin anaknya dan seterusnya. Tapi ternyata ada orang yang gagal dalam masalah itu, terus meletakkan yang pertama itu mungkin pekerjaannya, mungkin jabatannya, kedudukannya, dunianya, hartanya, anaknya, istrinya, sehingga Allah dan Rasulnya nomor sekian. Dan parah lagi, saya sering ngobrol sama entah teman, entah ketemu orang gitu kan, tentang pemahaman yang dia pahami. Misal dia saking cintanya sama keyakinan dia tentang komunisme gitu misalnya gitu kan. Saya bertanya, dengan ngomong apa enggak buka komunisme kurang piye gitu kan. Mau sampai dia Islam gitu kan. Kata dia, "Wah, iki ajaran mantep loh Mas." Mantep piye maksudnya gitu kan? Apakah Islam itu kurang mantep? Kemudian kata beliau, di sini nih ajaran inti ajarannya adalah kalau kemudian masih ada orang lapar, kita tetap harus berjuang. Loh, nek mau kaya ngono ning Quran, ning Quran. Ning Islam juga ada toh, Pak. Loh, ada di mana Mas? Nah itu, begitu dia bertanya seperti itu mengindikasikan dia memang kurang belajar atau kurang paham tentang agamanya. Makanya jangan dapati dulu komunisme muncul di Indonesia itu kan pecahan dari partai Islam, dan banyak orang yang secara KTP identitasnya Islam gitu kan. Nah, tapi nggak kenal Islam, jadi seolah-olah menemukan barang baru nih aslinya sebenarnya barang rusak gitu. Menemukan barang yang menurut dia itu baik, nah sebenarnya ada yang lebih baik gitu. Maka ya sampaikan, bukankah Nabi pernah bersabda, nggak sempurna iman kamu kalau kamu bisa tidur kenyang, tetanggamu kelaparan, itu bodoh. Bahkan Nabi mengemasnya dengan kalimat yang lebih baik dengan mengaitkan kebaikan kita pada sosial dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan kita pada masyarakat itu panggilan keimanan, bukan cuma sekedar tuntutan sosial politik dan seterusnya, bukan cuma sekedar kepentingan semata, tapi benar-benar itu panggilan keimanan. Artinya kalau orang menjadi pejabat dan ngerti benar tentang agamanya, dia nggak akan berani sampai ada masyarakat satu aja kelaparan, pasti dia akan mencari cara untuk picoroni gitu kan. Masyarakat itu semua bisa tercukupi kebutuhannya, paling tidak kebutuhan dasarnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi penanda tegas. Silakan panjenengan mau mengajarkan tokoh-tokoh tertentu, silakan, barangkali ada Pak Guru sejarah, barangkali ada dosen-dosen sejarah, silakan. Tapi pastikan manusia terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya jenengan ngajarin apa mawon, kalau bisa itu diukurkan nanti terakhirnya tetap Nabi. Dengan jelaskan tentang filosofi Yunani, Aristoteles, Plato, segala macam. Nah itu jangan kemudian cuma dilepas gitu aja. Nanti akhirnya murid dengan terombang-ambing dengan pemahaman yang membingungkan. Jangan sampaikan wong iki pendapatnya ini. Nah ternyata ada yang lebih baik, Nabi Muhammad. Itu baru hebat, baru keren. Makanya
ada orang yang kemudian begitu diajarkan itu di kampusnya tentang komunisme, tentang kemudian paham kapitalisme, liberalisme, nah lahirlah mahasiswa-mahasiswa yang berbau kiri, ada mahasiswa-mahasiswa yang berbau liberal, ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian berbau gak kenal Tuhan alias ateis dan seterusnya. Maka tentu dosen-dosennya itu ambil untuk kemudian menjadikan mereka orang-orang yang tersesat dan bukan bahkan mendapat kebaikan tapi malah mendapatkan keburukan. Oleh karena itu maka di sini perlu kita pahami kecintaan kita sebagai hamba harus kita dahulukan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Makanya nanti dalam urusan apapun ketika yang disampaikan sudah Quran, sudah hadis, sudah sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami imani. Udah, gak usah kemudian mikir dua kali. Karena iman-iman yang seperti itu yang akan menyebabkan jenengan bisa ngebut di sirat, bahkan lebih kencang daripada kuda yang berlari, layaknya seperti kilat yang menyambar. Tapi kalau kemudian iman jenengan ragu tentang apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka tentu perjalanan di sirat itu menjadi berat. Bisa jadi kita bisa selamat tapi dengan cara berangkang atau mungkin dengan cara ngesot gitu kan. Maka hal-hal seperti ini tentu bukan perkara yang baik, yang mana pasti akan menyusahkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menyebutkan lagi bahwasanya pentingnya untuk mentaati beliau, kullukum yadkhulul jannah, setiap kamu pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, jadi umat Islam itu akan masuk surga semuanya kecuali yang enggak mau. Berarti ada orang sing enggak mau. Ada orang sing apa istilahnya wong Jawa ngarani dendem gitu. Orang sing ramanut, wegah. Karena surga wegah gitu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa may apa ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, sinten niku orang yang enggak mau? Kok enten orang yang enggak mau? Mengibaratnya kita dikasih duit 1.000, hampir semua kita mau. Kok ilang surga enek sing megah gitu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Nek manut karo aku, nurut karo aku, melu apa sing tak ajari, masuk surga. Wa man asani, sing megah, sing ora manut, sing kokean kosak-kosik, faqat aba, kuwi wong sing megah mlebu surga. Nah makanya ketika Nabi mengajarkan tentang sholat, ada sing gak sholat, ya wis berarti ki megah mlebu surga. Nabi kemudian mengajarkan nama puasa nanti Ramadan, kok enek wong Islam gak poso, ya itu berarti megah mlebu surga. Bahkan ketika surga itu pintunya ada 8 disebut dengan nama-nama ibadah, pintu sholat, pintu puasa, jelas-jelas itu pasti dimasuki oleh orang yang sholat, orang yang puasa. Kok kemudian tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, dan mau lewat pintu yang mana? Maka ini menjadi pertanyaan buat kita semua, introspeksi buat diri kita. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang Muslim, fasad bi'anni muslimin, bahwasanya kami kita orang Islam, maka kita harus menunjukkan dengan amal perbuatan. Makanya orang yang dalam hatinya yakin Islam itu benar, mulutnya mengucapkan syahadat, tapi nggak mau ngamal sebagai orang Islam, itu kemungkinan cuma 2. Kalau nggak dia orang fasik, ya kemungkinan dia orang musyrik. Maka bahaya ketika kita seperti itu. Sehingga seperti Syekh Utsaimin rahimahullah itu ketika ditanya ada orang yang beriman tapi nggak sholat, dia malah nanya balik, apa yang masih ada iman di dalam hatinya, kok ngaku iman yang nggak sholat. Maka hal-hal seperti ini kita tanyakan pada diri kita, lalu kemudian kita periksa rumah-rumah kita. Maka ketika setiap kita melakukan itu, setiap kita melakukan PR itu di rumah kita masing-masing, dan kaum muslimin semuanya menjadi baik, insya Allah Allah akan berikan kebaikan buat negeri kita. Tapi kalau kaum muslimin tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan sholatnya, maka yang terjadi masalah demi masalah akan datang dan menghampiri, dan yang ada akan pusing sendiri. Makanya saya ada satu kajian itu kitab tauhid, tiba-tiba di bapak-bapak itu dekati saya. Jadi sambil nunggu jamaahnya kan, jadi di masjid kajian dan liko. Jadi saya pun nunggu dan liko, jamaah masih di dalam, jamaah pada mau keluar. Ada bapak-bapak yang nungguin saya, ngadep ini, terus bilang, Mas, di waktu kapan? Kapan gini? Ini kan dengan Jumat, kalau naik Jumat, Sabtu Minggu ini full ini, paling sakitnya Senin, karena waktu itu pikir saya Senin itu hari kerja, jadi saya nggak ada jadwal kajian pada subuh, nggak tahu nih Senin tanggal merah yang lalu. Nah jadi kalau ada kajian teras, jadi bapak ini pun begitu kan rumah, tentang pulau nanti awan,
Terus kula pun ten teras 12 gelang bantuke pun sonten. Nah, kula dicegat mulih dina Selasane niku ten masjid. Dalah kula Selasa ten omah. Kula dicegat ten masjid, kemudian ketemu. Bapak itu waktu nyegat saya di tempat kajian itu, Mas, aku kudu ngomong. Nah, kenapa tadi? Keluargaku berantakan. Bahasa dia langsung kayak gitu. Padahal kalau saya lihat face-nya ini umurnya udah 70-an gitu kan. Dan ibarat pengalaman ya kalah kathah kula jane gitu kan. Tapi yang terjadi beliau menyatakan seperti itu, keluargaku berantakan. Akhirnya di hari Selasa itu saya ketemu dan saya bilang, "Pripun aja ngobrol dengan kula napa dengan." Dia pun terus mengatakan, "Aku manut Mas, dengan mawon ngene kula kayak cilik tidak malah ngrusoi." Ya saya ke rumahnya, sehingga tidak dia bercerita tentang masalah panjang kali lebar kali tinggi, ketemu volume gitu. Kayak banget gitu kan. Nah, di akhir cerita itu ya saya coba kasih masukan, walaupun mungkin itu bukan jawaban yang bisa tiba-tiba menyelesaikan masalah, paling nggak itu mengurangi masalah. Jadi kan masalah ini kan enten banyak, dan itu bisa diurai satu-satu. Nah, kira-kira mana yang diurutkan dari skala prioritas, mana yang paling penting dan mana yang kurang penting, atau dari sisi urgensi mana yang harus diselesaikan dulu sehingga nanti bisa mengurangi beban pikiran kan ngoten. Nek kon rame kabeh ngel, jadi tetap kudu dipetani gitu. Nah, sambil ngobrol ngoten saya celingak-celinguk gitu, nanya, jenengan ten niki piye pinten? Saya istri, anak 2 perempuan. Jadi ini pun untuk perempuane, tambah cucu 2 perempuan. Jadi piye 6 sing jalar setunggal ning setrika gangsal. Nah, sliweran ngoten niku sing ketok namung istrine. Nah, sing sekawan niku kula tekoki. Lah niki sing anak kalih, putu kalih iki pundi? Terus sing tilem Mas. Lho, Pak. Apa gunane kula ngomong sakmene kae? Jelasnya dari sampai subuh nganti matahari terbit ngeten iki. Sedangkan putra kalih putu jenengan ra ketok salat gitu. Jek turu. Wong ayatnya jelas Gusti bisa beri masalah. Nek masalah njaluk tulung karo Gusti Allah niku sing pertama sabar yen, bar niku salat. Dari salat niku nanti Allah akan memberikan arahan panjenengan bisa berupa ilham jenengan tiba-tiba punya ide piye carane ngrampungi masalah atau jenengan akan diarahkan untuk bertemu dengan siapa. Tapi nek wis ra gelem salat ya pantes nganti umur 70 sekian masalahnya ra rampung-rampung, tambah ruwet. Ngoten nggih. Jadi jangan pernah kita menyandai permasalahan kita dengan rumus kita. Allah punya arahan, ikuti. Jenengan ikuti, insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan kemudian dicarikan jalan keluar juga, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka pentingnya ya menjadi orang yang bertakwa, wabil khusus asas dari takwa itu manut kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Karena nanti akan diberikan jalan keluar di dunia yang nanti akan memudahkan kita juga sampai di akhirat. Karena banyak orang yang pengennya mlebu surga, awalnya harus berjuang kayak tadi yang tadi tangan di depan tadi lho. Kecilek niku ten masjid, kecilek niku yo TPA, kecilek niku nggih amor kalih ngomong ten masjid angger Ramadan nggih bareng-bareng rameke masjid. Bahkan sampai dewasa dia jadi muadzin masjid, jadi marbot masjid. Alhamdulillah ala kulli hal. Di situ kemudian ada masalah, akhirnya 50 plus malah murtad. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para khatib Jumat selalu mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pentingnya untuk beriman dan manut bertakwa dengan tuqat haqqa tuqatih, dengan penuh keikhlasan. Jadi sholat itu dengan keikhlasan, puasa dengan keikhlasan, semua yang kita harap ridho Allah, maka Allah akan membukakan jalan. Dari mulai dikuatkan keimanan kita, masalah akan diringankan, solusi didatangkan. Bahkan ketika kita terdesak dalam kondisi tertentu, rezeki akan didatangkan, solusi akan diberikan, orang-orang baik akan didekatkan. Dan itu insya Allah kalau membuktikan boleh balik gitu. Tinggal sisanya adalah balimi meneh. Karena manusianya pun kepentingan kadang ini meneh itu terus kurang gitu kan. Nah makanya yang harus menjadi PR kita semua adalah kita cermati hadis ini. Nabi sudah mengatakan kamu semua akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Berarti ini kok enten wong sing gelem to, enten wong sing mboten gelem to. Ada orang yang enggak mau to, karena Nabi sudah mengatakan kecuali yang enggak mau. Berarti ada orang yang enggak mau. Nah, siapa orang yang enggak mau? Kata Nabi, yang mau sing manut aku, sing ra manut aku ya wong sing ra gelem. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang enggak mau gitu.
Nek ditawari makanan ngeten iki kula mboten kersa mboten napa. Tapi mosok ditawari surga wegah. Nek dipikir-pikir lho ya enek mau ditawari surga wegah. Ternyata nggih enek gitu kan. Jangan sampai itu kita, naudzubillah. Makanya mutlak ya, mencintai Nabi itu mutlak dan mentaati Nabi itu juga mutlak. Dan mencintai Nabi bukan kemudian gawe kelompok jamuri jamuran itu mboten gitu kan. Jadi mencintai Nabi asasnya Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ten niku. Nek kamu ngaku cinta Allah, melu aku wis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Nabi itu ambil, yang dilarang tinggalkan. Itu gitu. Bukan kemudian aneh-aneh gawe ritual aneh-aneh, bahkan Nabi enggak pernah nyontohkan, bukan seperti itu. Karena nanti orang-orang kaum muslimin ini akan dikumpulkan di telaga Nabi yang bernama Kausar. Al-Kausar ini telaga yang mana berasal dari sungai yang bermuara ke yang hulunya ke surga. Sungainya juga namanya Al-Kausar. Seperti jenengan kalau ngerti ini kan kali Bengawan gede, mungkin ada gawe sodeta terus jadi kali cilik itu biasanya jenenge ya Bengawan cilik gitu toh. Nah, maka ketika itu namanya Al-Kausar, sungainya juga Al-Kausar, kaum muslimin berkumpul di situ dan Nabi mengenali kita dari bekas wudu kita. Ketika semua sudah di situ, ternyata ada yang diusir oleh malaikat. Di situ Nabi kemudian protes, "Loh, kok usir itu umat saya?" Kata malaikat, "Anta la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu enggak ngerti apa yang sudah dibuat-buat dia sepeninggal kamu. Ini menjadi dalil bahwasanya ada orang-orang Islam yang ngaku beriman, ngaku cinta kepada Rasulnya, tapi bukannya tinggal melu, tinggal derek, tinggal ngetolke, ning malah gawe rumus dhewe. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, apa yang dulu menjadi baik zaman Nabi sampai hari kiamat itu menjadi syariat. Tapi yang dulu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, maka sampai hari kiamat itu nggak akan pernah menjadi agama. Oleh karena itu maka dalam hidup kaidahnya cuma dua. Jadi saya tadi pagi itu habis subuh ada kajian di daerah Sukoharjo itu. Ini kan ada bapak-bapak ini pun sepuh mungkin ya 7 bulan langkung. Jadi dia itu sampai bingung apa bedanya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi dia kemudian menyebutkan beberapa ritual acara tertentu, apakah ini termasuk mahdoh atau ghairu mahdoh. Terus ini mahdoh atau ini ibadah, dalile nopo, perintah nopo, larangan nopo dan seterusnya, banyak pertanyaan. Maka saya bilang, Pak, pada usia seperti jenengan, nek kon ngapalke dalil sak pirang-pirang mungkin jenengan kesusahan. Nek jenengan kon goleki ustaz kon tekok bola-bali tekok, insyaallah niku nggih bukan perkara mudah. Wong ora men ustaz niku gelem lenggah ngeten iki, biasane nggih nek pengacara sosok bablas. Wong nek wis dilungi amplop ya mulai-mulai kan gitu kan. Nah, maka Bapak yang saya hormati, saya bilang begitu ke beliau, hidup itu kaidahnya cuma dua. Dua niki nek jenengan pegang, sejak jenengan dengar sampai meninggal, insya Allah ini bisa dipakai. Jadi jenengan nggak perlu menghafal hadis sebanyak mungkin, nggak perlu menghafal ayat sebanyak mungkin, nggak perlu. Bukan karena nggak boleh, tapi karena saya melihat mungkin pun boten wayahe ngoten lho. Tapi nek jenengan sanggup silakan ya, itu bagus kok. Tapi kalau nggak sanggup, jangan dipaksakan juga. Kaidahnya dua. Di situ ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu berarti ibadah mahdoh. Mahdoh itu berarti ada tuntunannya, ada ritualnya. Nah, ketika ada ritualnya, kaidahnya melu, ngetungke, sehingga bunyinya al-aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala tahrimiha. Ila madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim ila madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu enggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ibadah, hukum asalnya enggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau tekoki sakniki, jenengan mau sholat maghrib loh. Nah, sebenarnya jenengan tuh enggak boleh sholat maghrib. Kalau apa? Kalau enggak ada perintahnya. Tapi karena ada perintahnya, maka jenengan sholat maghrib. Semata mugi sholat maghrib kenapa kok 3 rakaat, kok ora 4 rakaat? Barangkali Pak Mbong bar sirah seger pengen sholat ping 4 gitu kan. Nah, maka kenapa kita kok nggak boleh 4? Karena perintahnya 3. Begitu pula nanti jenengan sholat isya, sholat subuh, jenengan haji, umroh, kurban, puasa, kemudian jenengan melakukan hal-hal yang berbau ritual seperti sholat id, zakat, kemudian kita pikirnya diajarkan semua ada. Gitu.
Nah semua itu kita lakukan karena ada perintahnya. Begitu nggak ada perintahnya, maka nggak usah dilakukan. Itu yang disebut ibadah. Makanya ibadah itu disebut kaidahnya adalah taufiqiyah, tinggal ngikut. Bahasa Inggrisnya itu given, tinggal melu. Apa yang diperintahkan Nabi kita ikuti. Itu kaidah dalam ibadah. Kalau kemudian nggak ada perintahnya, ya nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dianeh-aneh, nggak usah direko-reko, nggak usah diutak-atik, nggak usah digawe-gawe. Sehingga ibadah al-aslu fil ibadah at-tahrim ila ma dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah nggak boleh kecuali ada perintahnya. Nah kemudian yang kedua, muamalah. Muamalah itu disebut muamalah, itu nama lainnya adalah ibadah ghairul mahdhah. Jadi ketika kita meniatkan itu bisa bernilai ibadah, tapi ketentuan khususnya nggak ada. Contoh, misal kerja. Jenengan mau kerja apa aja, hukum asalnya boleh. Tapi pembatasnya al-aslu fil muamalah al-ibadah ila ma dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya ibadah muamalah itu semuanya boleh kecuali ada larangannya. Kerja jenengan prinsipnya saja boleh kerja apa saja sebenarnya hukum asalnya. Sampai ada larangannya. Artinya ketika ada larangannya berarti jenengan nggak boleh kerja itu. Contoh misal, Mas, awakmu gede lu kerja apa? Lu membunuh bayaran. Nah, nggak boleh. Karena membunuh. Atau kemudian, Mas, duitmu kok akeh kan perasaan kowe ning omah wae gitu. Kerjamu apa? Kula ngimu kuyul, nggak boleh karena terlibat dalam kesyirikan. Atau kemudian, Mas, tak delok kerjamu kok penak, nggih kula bandar ekstasi. Nah, itu nggak boleh karena menjual barang haram. Atau Mas, kerja apa Mas saiki? Kula satpam. Oh, satpam secara hukum boleh. Nah, tapi kemudian tanya satpam ning kan gitu. Oh, satpam ten diskotik Sixten. Nah, ten sarlegi gitu. Nah, nggak boleh karena menjaga tempat maksiat. Maka ketika dengan paham dua kaidah ini, jenengan tinggal mengambil napa istilahnya logika yang jenengan mau kerjakan itu ibadah atau muamalah. Nah, pertanyaan tadi pagi saya ditanya tentang arisan. Nah, saya tanya, arisan itu ibadah atau muamalah? Nah, saat ini kalau tanya lagi, arisan itu ibadah atau muamalah, Pak? Nah, arisan itu secara umum muamalah. Karena muamalah maka hukum asalnya boleh sampai ada larangannya. Nah, larangan tentang arisan itu nopo? Nopo, Pak? Biasanya arisan RT, Pak Pur, sing gawe kopi kok. Nah, niku nganaki. Bentuk nganaki dalam arisan itu pripun? Ketika jenengan pas kopiokan pertama di kopiok bukaane entuk sak yuta. Kok periode kedua nih kok entuk sak yuta 50. Nah, 50 itu wis beda. Karena arisan niku mengumpulkan duit yang nanti akadnya adalah utang piutang. Nah, maka utang piutang ketika diberikan pertama sampai terakhir harus sama. Maka nggak boleh dengan arisan motor ngangge rego motor. Karena nanti rego motor tiap bulan mesti berubah. Demikian juga jenengan nggak boleh arisan duit yang itu emas, karena harga emas pasti berubah. Artinya kalau jenengan mau arisan emas, ya nyetornya emas. Ayo arisan mau 10 emas sak gram. Dari mulai awal sampai akhir kopiokan bukaannya 10 gram, niku itu. Tapi nek setorannya sesuai harga emas, engko entuke pokoknya 10 gram. Nah 10 gram bulan saiki kalih ngarep beda. Misal 10 gram sakniki 15 juta bulan ngarep dadi 16 juta. 16 juta per 10 sing iki 15 per 10 niku riba lho. Di situ. Jadi arisan secara umum boleh, tapi begitu kemudian masuk di larangannya secara khusus, maka di larangannya ini jangan dikerjakan. Niku nek arisan secara umum. Tapi nek arisan ini dimulai dengan membaca surat ini, surat itu. Kemudian nanti di dalamnya ada zikir ini, zikir itu, sebanyak ini, sebanyak itu. Nek ra dilakoni ngono, ora sah sebagai arisan. Nah, itu wis masuk dalam masalah ibadah. Berarti butuh dalil. Sehingga nek jenengan mau arisan yang aman, ya ora usah dikei wacanan macam-macam. Kalaupun dikei wacanan, jangan ditetapkan angkanya, jumlahnya, caranya. Tapi bebas saja, karena ini arisan dalam rangka silaturahmi kita buka dengan basmalah gitu. Tapi nek kita buka dengan membaca surat ini dan itu, atau zikir ini dan itu, caranya begini dan begitu. Zikir ini juga diiringi dengan gedek iwo, gedek tengen gitu kan. Nah, maka semua prosedural ini membuat yang namanya tadi muamalah bergeser menjadi ibadah. Nah, ini perlu dalil. Dan ini jenengan tinggal terapkan pada semua kasus.
Jenengan mau ngomong ke apa aja, timbang dulu ini muamalah apa masuk dalam kategori ibadah. Kalau masuk dalam kategori ibadah, tanyakan dalilnya. Nek enggak ada dalil, stop. Nah, contoh meleh niki. Misal nggih, jenengan ziarah kubur sadurunge Ramadan, niku termasuk ibadah atau muamalah? Nah, bingung. Ziarah kubur sadurunge Ramadan. Pas dong sadurunge Ramadan sesuk Ramadan ziarah kubur. Atau enggak usah ziarah kubur, ganti ciblon sadurunge Ramadan. Nah, niku muamalah atau ibadah? Ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena mereka meyakini itu cara mensucikan diri sebelum masuk bulan suci, kan gitu dong. Nah, kalau itu ibadah, cari dalile. Nek enten mangkungkung nganti masuk angin itu gitu. Tapi nek enggak ada, stop, jangan dipaksakan. Nah, tapi aku mau pecah tok Mas Randi lihat nonton niku, mboten apa-apa. Tapi pertanyaane, ngopo dadak sadurunge Ramadan? Ora ngomong kowe bar Ramadan, artinya pas Ramadan dapat 2 hari. Nah, nek ngono kuwi ra afdol. Nah, bahasa itu sudah memasukkan dalam level ibadah. Nah, maka coba jenengan nanti coba analisa lagi, jenengan terapkan di apa yang jenengan lihat di masyarakat. Termasuk ketika ziarah kubur, kok wacanane kuwi, kok gawanane kaya ngono kuwi, kok kembange dadak kaya ngono. Nah, ketika diwajibkan bentuknya seperti itu, SOP-nya seperti itu masuk dalam wilayah ibadah. Kalau ibadah, tanyakan dalil ada enggak. Kalau ada, silakan. Tapi kalau enggak ada, stop. Wong Nabi nek ziarah niku gampil, kuburan monggo, Nabi niku ping dobo. Kemudian mengucap assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun kundur. Selesai. Jadi enggak kemudian dadak golek kuburan enten pundi. Wong piye sing golek iku nisane mboten enten tulisane. Mboten enten Pak, jenengan nek wong sing ingkang pun umroh niku ya memang tinggali tulisannya sing pundi. Siapa di situ tuh enggak pernah ada, kecuali makam tertentu kayak makam Hamzah, beberapa istri Nabi itu memang dikotai, itu pun juga enggak dikasih nama. Jadi ada yang mengatakan ini Hamzah. Tapi mboten enten tulisannya Hamzah, mboten enten. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua hadis ini mencintai Nabi dan mentaati Nabi itu asas dalam ibadah dan muamalah yang kita harus ngerti, dan itu jenengan pegang walaupun jenengan mungkin enggak hafal banyak dalil, enggak hafal banyak hadis, jenengan bisa menerapkan itu untuk berhati-hati ketika ada sing tawa-tawa. Nah, ada yang tawa-tawa syariat-syariat baru. Nah, contoh misal ada orang niku rupane bule, irunge mancung gitu kan. Terus ndak ngumpul ke jamaah gitu kan. Ben ketok zuhud, gamis ngeten iki nek Nabi niku gamis utuh ngeten, terus begitu suwek keleke ditambal. Jadi kain sing gede karo tambalane luwih gede kaine. Tambalane kan cilik jenenge tambalan kan. Tapi orang niki bener-bener kaine niku kain cilik-cilik dijahit. Jadi tambalan kabeh di sini. Ben ketok zuhud, ben ketok napa ngoten. Ngumpulnya jamaah dia di tengah dikir insyaallah la ilaha illallah atau apa karo mantuk-mantuk dia muter gitu kan. Nah, maka pertanyaannya yang kayak gitu ibadah apa muamalah? Pak, ibadah. Karena bacaannya udah khusus, pakaiannya pun sampai dikhususkan, caranya juga khusus, mubenge we cara mubenge iku kok tengen ngiwa ora entuk wale. Nah, itu juga udah khusus. Ketika sudah khusus itu cari dalile. Nek enek silakan dilakoni. Nek mboten stop pun mboten mawon. Orang beri agama niku gampil, mboten usah angel gitu kan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi mengatakan tentang kerasulan beliau sudah merupakan step atau tahap terakhir, enggak ada nabi setelahnya. Innar risalata wa nubuwata qata'at fala rasulah ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus dihentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Ini menjadi dalil kalau orang Ahmadiyah meyakini khatamun nabiyyin itu adalah Nabi Muhammad itu cincin menurut dia, masih bolong sing iso digenepi dengan nabi lain. Menurut mereka, dalil ini memangkas keyakinan mereka bahwasanya khatamun nabiyyin itu bukan cincinnya para nabi, bukan. Tapi benar-benar penutupnya para nabi dikuatkan dengan hadis ini. Enggak ada nabi, la nabiyya wala rasulah ba'di. Enggak ada nabi dan rasul setelahku. Makanya para ulama akidah sepakat orang yang menyatakan diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad itu orangnya kafir. Begitu pula orang yang meyakini hal itu syahadatnya batal. Makanya hati-hati di situ. Nah, tapi wongnya Mas
ngomongnya iso Isra ping 70 sedina wis ben. Bahkan Dajjal nanti bisa ngidupkan wong mati, nekake udan, nguras, mboten nguras sumur, Pak, nguras telaga sing garing iso ngiseni, bahkan iso ngunggahke lemah mungkin napa emas perak niku medal, maka dia minta diaku sebagai Tuhan. Dia bukan Tuhan. Senajan yang dilihat oleh pandangan mata manusia seolah-olah dia itu bukan orang biasa, dan itu dicirikan gampang ketika dia mengatakan Tuhan di hadapan seorang pemuda yang solid, yang kenal agama, yang tahu agama, yang suka bermajelis ilmu. Dia mengatakan misalnya, aku Tuhan, iki mau wong kita pateni terus tak uripke. Nek zaman Firaun niku orang niku dibunuh, kemudian dihidupkan niku bukan wong niku sing dihidupke, nek kuwi wong kembar. Ijine didelikke, ijine dipateni, sing dipateni dibuak, sing kembare diceluk. Lho, mau urip tak pateni terus tak uripke. Nek zaman Firaun, si Firaun itu nek Dajjal mboten, Pak, dipateni wonge padha, ngangge pedang sing padha, terus dibelah, terus bariku diuripke, wonge padha. Nah, orang yang sama ini begitu diperlakukan seperti itu, Dajjal mengatakan, "Lho, kowe mau urip tak pateni, tak uripke neh. Berarti aku Tuhanmu." Kata orang ini, "Dudu. Nek kowe Tuhan, kudune matamu ora loro siji." Artinya ini bisa menjadi pelajaran kita. Ada orang-orang yang pengen sugih moro ning dukun kere lho, coba. Kan gak masuk akal. Moro teng dukun, "Mbah, kula nyuwun napa aji-aji, nggo apa Mas? Nggih nggih mikat bojo kula kajenge mboten mlipir kula mlipir ngetan." "Walah Mas, kowe kok teko aku wong aku ora di bojo lah." Kudune kan kita mikir gitu, iki dukune di bojo apa ora? Jojo malah pegatan kan gitu kan. Nah, kayak gitu kok pasti diparani gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini nih orang yang harusnya kemudian kita introspeksi gitu. Makanya itu nanti menjadi ciri tentang banyaknya orang-orang yang menawarkan keburukan bahkan dalam level akidah yang harus kita introspeksi. Jangan sampai kemudian kita mudah silau, apalagi dengan ucapan yang enggak ada bukti. Sing ngomong iso pateni gede rokok lah, sing ngomong iso gitu. Kalau ngerasa ada orang-orang gitu gitu. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya Nabi SAW mengatakan fuddiltu alal anbiya sittin. Nah, bisitin. Aku diberikan keutamaan kelebihan dari para nabi itu pada 6 hal. Ada 6. Dan ini luar biasa. Yang pertama, uqtitu jawami al kalim. Ini tidak dijelaskan satu-satu ketika kita cekap. Dan nanti minggu depan kita ulangi lagi. Yang pertama, uqtitu jawami al kalim. Aku diberikan jawami al kalim. Jawami al kalim itu kalimat yang ringkas tapi maknanya luas dan dalam. Contoh misal. Berapa tahun yang lalu, ya semoga Allah mengampuni beliau. Ada seorang ustaz besar di Solo yang kemudian ngomong bahasanya, aku ini ditekoki hubungi mangan kiri ya apa. Ya terus bukaan ning Quranmu enek orang. Nek enek ya kita haramkan, sepakat kita haramkan. Nek enek aku rawani ngaramke, wong barang ora haram kok diharamke. Atau seperti itu kalimatnya. Akhirnya umatnya atau para pengikutnya ini berdebat dengan orang lain enggak pernah ketemu. Kenapa? Karena pokoknya omongnya guruku ngono kuwi. Nek enek dalile tak haramke nek ora-ora. Nah, wah pemancing itu. Kalau untuk ini kita ya, masalah perkirian ini. Nah, akhirnya yang terjadi ketika memang yang dimau kalau barang itu haram kudu enek ning Quran. Coba jenengan terus akhirnya bertanya, kula tekoki, mangan meja niki entuk napa mboten, Pak? Entuk napa mboten, Pak? Meja niki lho, dikrikiti entuk napa mboten, Pak? Pak. Entuk mboten? Demen angsal, dalile napa, Pak? Ten Quran ra enek lho. Wah, artinya kan kalau kita pakai kaidah kudu enek ning Quran. Ayo Quran ini terus isine nama-nama binatang, tumbuhan, meja kursi, kabeh kudu enek. Padahal Nabi sudah mengabarkan yang namanya khamr hari kiamat nanti akan diminum dengan berbagai macam nama dan namanya banyak banget. Anek kudu kabeh merek-merek ten niku harus ada terus pripun. Wong sing kandele Quran sementen kita kadang lali buka gitu kan, apa mulai dadak sak monten. Kalau ada buku tentang serangga, kalau nanti kuliah pertanian ini buku tentang serangga itu namanya entomologi itu pandele sak meniki Pak, 400 atau 500-an halaman sak gambar-gambare. Nah nek kabeh macam-macam serangga kudu disebut di situ terus piye gitu kan. Belum lagi kalau buku tentang burung, buku tentang kelelawar itu berjilid-jilid itu, ra karo-karuan.
Maka kembali ke situ, ketika kita menghayati kata-kata ini, sabda Nabi SAW ini, nek aku kuwi teko dikei keutamaan 6, salah satunya Jawamiul Kalim, itu sebuah kata yang ringkas tapi maknanya dalam. Maka ketika kita merumuskan tentang hukum makan anjing, jangan ditanya dalile di kata-kata haram makan anjing nek ora. Jangan, itu modelannya Abu Janda orang sekolah terus gitu kan. Nah, maka gimana cara merumuskannya? Kita lihat. Ternyata Nabi mengatakan kullu dinabin minasibai fa'akluhu haram. Setiap binatang yang punya taring memakannya hukumnya haram. Nah, binatang yang bertaring itu kathah, yo kucing, yo segawon iku wau, yo singa, yo macan, yo blacan gitu kan. Maka ketika itu seperti itu diucapkan Nabi, maka jangan kalau menghayati itu wa ma'atakum rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang beliau ya jauhi. Ketika Nabi mengatakan jangan makan binatang bertaring, ya jenengan jangan makan ngerica-ngerica kucing, jangan segawon ya ampun gitu loh. Makanya ten Solo niku termasuk susah memberantas warung niku karena mereka pakai dalil si ustaz ini mau. Mungkin tok karo si kae ngoten kok rasane bojeneng. Kalau betul kuasa bojeneng yang menjenengan satu jenenge sinten iki. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku dari sisi bertaringnya, dari sisi najisnya. Air liur anjing niku najis kalau kena bejana niku kena ubah ping 7. Yang pertama yang terakhir pakai tanah. Ketika liurin najis itu handok, maka darahnya juga, dagingnya juga, sehingga otomatis ditambah nggak boleh. Maka dari situ menjadi hakul yakin kebenaran bahwasanya Nabi mengatakan aku diutus diberikan Jawamiul Kalim, maknanya adalah kadang itu kalimatnya umum tapi maknanya luas banget. Nah, keluasan makna ini harus dipahami oleh orang-orang yang menjadi dai, menjadi orang yang disebut ustaz, ulama dan seterusnya. Karena kalau dia gagal paham tentang Jawamiul Kalim ini akhirnya menyesatkan. Dan yang saya ngomong ke jamaah begitu datang 1000, 2000 ngomong segitu, belum lagi nanti dia di kampungnya, dia sebagai pengurus cabang, pengurus ini, pengurus itu, nanti sampai ke jamaah tambah kayak mana itu. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita paham Jawamiul Kalim ini, maka enggak semua harus disebutkan satu persatu. Disitulah kemudian kita akan bisa ngerti ternyata Islam itu luas, bisa diterapkan dari sejak zaman Nabi SAW turun datang sampai nanti hari kiamat karena Jawamiul Kalim ini salah satunya. Insya Allah nanti minggu depan kita perjelas lagi tentang Jawamiul Kalim dan 5 sisanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.